Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pengurus PCI-NU di jajaran Tanfid dan Suriah yang saya takdimi, saudara tukang son yang berbahagia, kenapa kok sonnya ngangung-ngangung? Apa dibalik saya ngeson kamu ngaji di sini? Coba diperbaiki. Itu jatuhnya murahan gitu. Serta saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air yang saya cintai, insya Allah turunnya hujan hari ini merupakan tanda cinta dari Allah untuk kita semuanya. Sama halnya saya bisa hadir pada pagi siang hari ini insya Allah karena cintaku sama kalian semuanya. Saya bersyukur berangkat tanggal 22 karena sejak tanggal 19 sampai hari ini masih dikejar-kejar sama wartawan. Saya jadi tersangka, tertuduh kenapa mengislamkan Deddy Corbuzier. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas dan saudara semua yang saya hormati, tidak ada satupun kejadian kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu keadaan kecuali Allah mengizinkannya. Sekuat apapun manusia ikhtiar, ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, ketika Allah berkehendak, seberat apapun sebuah persoalan pasti akan terjadi. Saya kasih contoh. Kemarin saya berangkat dengan asisten sampai Jakarta, ternyata visanya bermasalah. Akhirnya diputuskan sama pihak imigrasi tidak boleh berangkat. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Maka saya meyakini apapun itu, termasuk kejadian siang hari ini, kita mencatat tulisan di dalam lembaran kehidupan kita, berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bermajelis taklim dengan degan di depannya. Itu apa mas? Ini apa? Kubuka. Ya sekarang kayak minggat apa? Nang kiai ning panggung diwerehi kencer apa tanggung marah. Tukang son pokok temen ya.
Coba semua mic selain mic saya dimatikan, termasuk bila perlu tukang soundnya dimatikan. Tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah, baik itu nikmat, baik itu musibah, tidak akan pernah lepas tangan dari campur tangannya Allah. Manusia itu tidak mampu, Allah itu maha mampu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Apa yang bisa saya lakukan kalau memang Allah tidak membuka jalan hidayah bagi saudara saya? Sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan, kalau memang Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin seseorang mendapatkan hidayah. Betul? Kita kasih contoh pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak Rasulullah minta, ya Allah kasih hidayah ke pamanku, sampai akhirnya pamannya meninggal. Nabi Muhammad menangis. Apa kata Allah kepada Muhammad? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Maka lucu hari ini ketika saya belusuan ke tempat-tempat yang menyenangkan, di lokalisasi, di karaoke, di kafe, kalau di Jogja namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena mbak-mbak di dalamnya apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Orang hari ini bilang, apakah Gus Miftah mampu menjadikan mereka bertaubat? Saya bilang, kewajiban saya menyeru, kewajiban saya menyampaikan, karena Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik. Saya mengajak mereka. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Manusia itu fokus kepada ikhtiar, manusia itu fokus kepada proses. Soal finishingnya, soal endingnya itu urusan Allah. Kalian boleh memilih orang yang mau dinikahi, tapi kalian tidak bisa memilih orang yang dicintai, karena cinta itu rasa yang diberikan oleh Allah. Maka sekuat apapun kita mencintai pasangan kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Maka banyak orang pacaran dari SD sampai kuliah, bahkan sampai jadi BMI, merencanakan pernikahan setelah pulang dari Taiwan, ternyata putus, malah pada akhirnya ngepek tanggo. Rencana berangkat dari Indonesia kerjasama bareng-bareng di Taiwan, nanti pulang kita menikah. Begitu sampai Taiwan ternyata ngepek konco. Wongnya ya teko ini, ya melung guyu. Biasanya jilbabnya abangnya. Sing jilbabnya hijau insya Allah. Ini parah. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Maka sampai hari ini saya masih dikejar-kejar sama wartawan. Sekian TV minta supaya saya segera pulang ke Indonesia. Ayo jelaskan kepada kami, apa rahasianya kok mampu? Manusia salah. Kita itu seharusnya fokus dengan proses, bukan fokus dengan hasil. Maka ketika saya ditanya, ketika saya dihujat habis-habisan oleh orang-orang yang luar biasa sucinya, yang mengatakan apa? Dakwahnya Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Saya jawab dengan simpel, mohon maaf Kiai, lebih memalukan mana ketika Anda melihat maksiat cuman diam tidak memberikan solusi. Anda kan zina mata. Saya bilang kalau zina mata itu tidak harus langsung melihat. Teman-teman tuh di kamar, bayangkan Nikita Mirzani ngaceng. Nah, tidak harus melihat langsung. Ngaceng. Saya bilang urusan saya itu proses. Soal besok mereka taubat atau tidak itu urusan Allah. Toh saya mohon maaf meyakini para PSK yang bekerja di lokalisasi,
Kalau di Jawa Timur namanya begenggek, membacanya pakai ikhfa. Kalau di Jogja namanya lonte. Kenapa disebut lonte? Barkelon tele-tele. Lemes. Kalau di Taiwan namanya cige-cige. Saya meyakini mereka tidak akan pernah bekerja di tempat itu selama-lamanya. Kalau toh mereka mau, pasti tamunya tidak mau. Barangkali mereka jadi PSK umurnya 50 tahun. Kalau sampai 60-70 tahun mereka masih bekerja di situ, siapa tamunya yang mau? Kalau toh kemudian tamunya mau, mohon maaf, pasti bisa mati duluan. Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Maka kewajiban saya apa? Fokus kepada proses. Termasuk selama 8 bulan saya bareng-bareng Dedi Cahyadi, nama asli dari Deddy Corbuzier, Deodatus Dedi Cahyadi Sunjoyo. Kemarin alhamdulillah sowan Kiai Ma'ruf Amin, nama beliau ditambahi Ahmad Dedi Cahyadi. Sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan, kalau kemudian Allah tidak berpihak kepada hidayah ini, maka tidak akan mungkin pernah terjadi. Maka ingat pelajaran pertama, kamu mampu bukan karena kamu mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kamu bisa bukan karena kamu bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Kamu hamil bukan karena kamu pintar kelon, enggak, tapi karena Allah menghendaki kamu hamil. Mungkin nyatanya banyak orang menikah puluhan tahun tidak hamil-hamil, tapi lucunya anak SMA di pinggir lapangan malah metal. Coba soalnya jadi sebelah sana nggak dengar ini, nggak sana. Malah bengong. Katanya tukang sone mau mangkat ngaji nguyuh ra cewek. Siapa namanya? Eri, kok perlu kamu masaknya kayak kotak infak? Manusia tidak mampu, Allah mampu. Saya kasih contoh. Kencing itu persoalan sepele, tapi ribuan orang di luar sana tidak bisa kencing. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan dia kencing. Saya ngajak jamaah mau umroh suntik meningitis, cari kartu kuning. Syaratnya perempuan harus tes urin. Begitu disuruh kencing sama dokter, 30 menit di kamar mandi tidak bisa mengeluarkan air kencing. Akhirnya saya bilang, goblok nguyuh ra iso. Saya gantian kebelet, saya masuk kamar mandi. Gantian saya, hampir 30 menit saya di toilet, tetap tidak bisa keluar. Akhirnya saya jengkel, tak obat abit saya mikir, kenapa sih kencing saja tidak bisa? Kan persoalan sepele. Tak obat abit kira tuh akhirnya aku jengkel, tak selentik indah sih. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan. Makanya kenapa kemudian dalam ajaran Islam bersyukurlah kamu ketika kamu kencing. Caranya bagaimana? Dengan cara bersuci. Jangan ngawur. Jangan kayak sekarang di mana-mana teriak takbir Allahu Akbar, tapi kencing di pinggir jalan. Di mana-mana mengibarkan benda, katanya bendera tauhid, tapi kencing tidak dicopot kaosnya, topinya tidak dicopot, bahkan nggak cewek, malah sangune ilmu tutul gitu yang listrik. Pengalaman matamu. Jangan-jangan anak buah Gus Nur itu. Karena bersuci itu merupakan tanda syukur kita dengan Allah. Maka saya ingat betul saya sowan ke abah saya di Sumatera. Karena seperti yang kalian tahu, saya puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya yang tidak jadi berangkat itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Begitu saya pulang naik kapal feri, saya kencing di kamar mandi, ternyata nggak ada air.
Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Tak tutul-tutul kok kaya Harry. Aku batabet ke ora pantes. Akhirnya saya ingat saya Sprite. Apa yang terjadi? Subhanallah, saya cebok pakai Sprite. Rasane tang keranyas. Untung aku hubung semut. Ketemu bojoku takon. Gila-gilaan buatan baca kamu ya. Maka disinilah kemudian kita dituntut untuk pasrah sama Allah. Di dalam kitab Hikam itu disebutkan mata waqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayasara matlabun anta talibu binafsika. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya? Ini pula yang satu ketika saya diskusi dengan Deddy Corbuzier. Bagaimana kemudian konteks keimanan menurut orang Islam. Kebetulan dia tanya sama orang NU yang bisa ngaji kitab kuning. Kalau kemudian tanyanya kepada orang non NU, barangkali langsung buka Shahihul Fadilah wal Karomah Mbah Google. Saya sampaikan kepada dia, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Seberat apapun sebuah permintaan, ketika kamu pasrah sama Tuhanmu, maka akan menjadi mudah adanya. Tapi ingat, wala tayassara matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan anta talibu binafsika, ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kita bisa ambil contoh bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam terdesak ketika berperang dengan Fir'aun. Pilihannya cuma dua, bablas masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Begitu mereka berdua berhadapan-hadapan, apa beda antara Fir'aun dengan Musa? Kawan-kawan saya yakin sering kepepet, sering terdesak dengan sebuah persoalan. Belajarlah dari kisahnya Musa dan Fir'aun. Begitu mereka ketemu, Musa ketemu Fir'aun, secara logika, mohon maaf, Musa itu menang apa kalah? Kalah. Tetapi yang perlu kalian ingat, selemah-lemahnya Musa, mohon maaf, sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sekuat-kuatnya Musa, sekuat-kuatnya Fir'aun, dia mengatakan, ini Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena Fir'aun itu memang luar biasa. Fir'aun itu kalau kehujanan, mohon maaf, yang pilek bukan hidungnya, tapi air hujannya. Kalau dia makan sambal, yang mules bukan perutnya, tapi sambelnya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Fir'aun model baru, kepalanya mendol, yang salah bakponya. Begitu berhadapan-hadapan, Musa mengatakan, Tuhan, saya melawan Fir'aun atas perintahmu, saya perang melawan Fir'aun atas perintahmu, saya kalah segala-galanya dari Fir'aun, tetapi di dalam hatiku ada Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan solusi di last minute, di detik-detik terakhir. Maka saya bilang sama mbak-mbak PSK, Mbak, saya dulu pernah lihat pameran akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada satu batu akik, di dalamnya ada tulisan Allah. Harganya berapa? 3 miliar. Maka yang perlu kalian tahu, batu akik yang benda mati, di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana hati manusia ketika di dalam hatinya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Kenapa? Karena Allah dijadikan tujuannya. Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya. Contohnya siapa? Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya jadi jatuh miskin, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah mampu menghinakan raja di raja, Fir'aun. Allah bahkan mampu menjadikan seorang perawan, tidak pernah pacaran, tidak pernah kumpul, tidak pernah cike-cike, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama mbak-mbak di sini, jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, aku kayak Maryam. Lah ngomong lagi bojo meteng. Kalau itu tidak kayak Maryam, tapi diundang codot. Codotnya sopo? Heri.
Gak akan mungkin kemudian manusia itu mampu kecuali atas takdir Allah. Maka saya sering bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya polisi itu rumahnya yang paling aman. Kenapa? Karena polisi itu pekerjaannya mengamankan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak polisi yang kemalingan. Berarti apa? Dia tidak mampu mengamankan rumahnya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang pekok alias idiot. Berarti dia tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter itu paling sehat. Tapi kenyataannya dokter juga banyak yang stroke. Maka saya bilang dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Kalau memang pinter ngapain harus tanya. Kalian datang, Mbak, lorone opo? Lah pinter ngopo dadak takon. Sing pinter ki mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ono sapi teko takoni sapi kuwi lara opo? Teko. Makanya santri saya itu tulisannya jelek banget. Saya tanya, kenapa tulisan kamu jelek? Karena saya pengen jadi dokter, Mbak. Nah kenapa dokter tulisannya jelek? Iya, Pak, karena saya pengen jadi dokter hewan. Kan nggak bisa membaca, cangkemmu. Dokternya marah sama saya. Sing goblok iki wong Islam, Gus. Kenapa, dokter? Wong Islam ki goblok, ngopo sing ngetep bokonge wudu sing diraupi raine. Wah, bisa ora lah. Kan goblok. Apa jawabannya? Luwih goblok jenengan, Dok. Lah kenapa, Gus? Ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge. Untuk matane kuwi disuntik. Nggak akan mungkin bisa kalau Allah tidak memisahkan. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf, harusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Wongnya ya kekal rupa-rupanya kayak gitu. Ini sayang banget, orang sekian banyak soalnya jelek banget ini. Nah, titik ya. Murah mesti. Heri. Ini tersangkanya Heri. Ya. Ini orang boleh gratisan. Ini nggak maksimal suaranya. Maka pertemuan siang hari ini kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah di sini. Kalian memiliki banyak hal. Pahala kalian berlipat-lipat. Bahkan disampaikan an-nadru ila wajhil alim wa huwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu bernilai ibadah. Maka kalau saya ngaji dengan Mbak PSK, saya bilang, hei Mbak PSK, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Apa jawaban mereka? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndak apa iso ngeloni. Saya kemarin di Belanda ditanya sama wartawan, mumpung di Eropa Gus Miftah harus jujur. Apa Mas wartawan? Anda 15 tahun ngaji di dunia malam, ketemu anak-anak kafe di lokalisasi. Yang dilihat cantik-cantik, seksi-seksi. SDSP. Semok depan, semok belakang. Isuzu panter. Ini sungguh-sungguh panternya bikin gemeter. Kalau yang jilbab merah ini STMM. Setengah tua modal. Ya Allah, wis tuwa jilbabe pink kan. Wong tuwek, tongkake meletek-meletek. Jilbabe pink halah. Ngono mulai ning Indonesia panggilannya mama. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hari ini saya akan memotivasi kawan-kawanku semuanya. Walaupun banyak yang DM ke Instagram, tolong sampaikan, ceritakan proses keislamannya Deddy Corbuzier. Ada lagi, cangkem ini disini kan bosok-bosok. Saya mau jawab satu persatu.
Jawaban netizen ini. Yang pertama, saya ditanya, Gus, berencana nyunati Deddy Corbuzier apa enggak? Berarti Rasulullah nih. Kebayang nggak sih orang segede itu? Saya itu cuma sepundaknya. Alat. Alat mata. Kayak mangan empal. Orang segede itu, tingginya hampir 2 meter, badannya begitu keker. Wartawan tanya, Mas Deddy dan Gus Miftah, kapan rencana sunat? Dan yang tanya itu cowok. Kan saya jadi mikir, ini cowok normal apa orang? Kalau yang nanya cewek itu kan lumrah. Sing penasaran kok malah lanang. Insya Allah, sepengetahuan saya, Mas Deddy Corbuzier sudah sunat. Saya besok Jumat mau ke rumahnya dia, mau saya ajak Jumatan perdana. Karena dia bilang, Bro, aku diajak Jumatan. Ya besok aku ke sana. Saya dari Blitar, saya terbang ke Jakarta, pulang Surabaya. Saya ke sana. Mau saya ajak Jumatan. Langsung pengen saya buktikan. Saya buka celananya. Saya khawatir begitu saya buka tungul. Jadi kadang-kadang begini ya. Saya yakin kok teman-teman BMI itu orang yang paling aktif bermedsos. Betul. Saya pengen medsos ini jadi amal pahala bagi kita. Kalau kemudian kita harus repostlah yang bagus-bagus. Kalau kemudian harus postinglah yang bernilai ibadah. Kalau harus komentar, tolong dijaga jempolnya. Maka saya jadi ingat kata Allah di dalam Al-Quran, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Satu masa ketika mulut dikunci, tangan berkata. Ternyata ini jawabannya. Ayo. Ternyata ini jawabannya. Kenapa mulut yang dikunci, tangan yang berbicara? Karena hari ini jempolmu lebih banyak mempengaruhi dunia daripada mulutmu. Ngene tok. Masih namanya gitu, ngene tok. Ternyata itu jawabannya. Al-Quran mengatakan demikian, terjawab sudah hari ini. Begitu banyak kemudian orang berurusan dengan polisi gara-gara jempolnya. Gara-gara ini. Maka kalau harus posting yang bagus, jangan lebay. Bulan puasa siang-siang, tabung gas 3 kg di foto, posting di Facebook. Apa captionnya? Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Terus sembedake tabung gas karo degan. Sing bakal meneh ya ono, coro di foto ning dhuwur piring. Apa captionnya? Wow, kurma. Matamu. Ibu-ibu juga gitu. Malam-malam jam 10 bikin status di Facebook, aku kedinginan nih. Harry komentar, tak kancani kok. Tersangka. Ketua Tanfid ayo melu komentar, WK. Kita harus cerdas. Saya contoh begini, Gus, itu Deddy Corbuzier sholatnya tangannya salah. Kenapa seperti itu? Saya berangkat dari Jogja jam 3, landing setengah 5. Atas izin Allah ketemu dengan Profesor Dr. Said Agil Sirot. Beliau mau terbang dari ke Semarang, saya turun dari Jogja. Beliau seharusnya sudah naik pesawat, dikasih tahu sama asistennya, Pak Kiai, Gus Miftah sama Deddy mau landing. Oke, saya tunggu. Begitu perjalanan ke rumahnya Kiai Ma'ruf Amin, di depan rumah ajudannya Pak Ma'ruf telepon, Gus, berkenan nggak Master Deddy Corbuzier diajak sholat diimami sama Kiai Ma'ruf? Pertemuan dengan Kiai Ma'ruf kurang 2 menit menjelang adzan maghrib. Saya bilang sama Deddy, bro, mau nggak sholat sekarang? Kan saya belum tahu caranya, Gus. Sudah,
Saya praktek di depan dia cukup 2 menit tok, gerakan-gerakan inti. Pokoknya kamu mengikuti imam, imamnya berdiri kamu berdiri, imamnya ruko kamu ruko, imamnya sujud kamu sujud. Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur. Ada orang Cina masuk Islam, akhirnya sama seperti yang saya sampaikan, sholat. Apapun yang diikuti, yang dilakukan imam kamu ikuti. Imamnya berdiri, Cinanya berdiri. Imamnya rukuk, Cinanya rukuk. Sujud, sujud. Kebetulan pas sujud itu kakinya imam nggak bisa ditekuk, akhirnya mancal ke belakang. Kena makmum burine. Cinane mikir, oh alah wong sholat kuwi pancal-pancalan. Pancal burine dia. Yang dipandang misuh gancok. Dia mikir, oh kurang ajar ini. Begitu rakaat kedua, yang dipandang sama Cina ini mikir, jarene wong Sino kuwi ora sunat, dirogo sarunge. Akhirnya Cina ini mikir, oh wong sholat kuwi rogo-rogoan. Rogo gombyo. Akhirnya ngerogo sarunge imame. Iya. Untung kemarin Dedi gak ngerogoh sarungnya Pak Kiai Ma'ruf di depan puluhan wartawan kayak begitu. Itu praktek sholatnya Kiai, cuma 2 menit tok saya ajari di dalam mobil. Bro, takbir begini, orang sedekah begini, hukumnya sunnah. Namanya sunnah kan ya boleh dilakukan, boleh tidak. Maka ketika Dedi begini dikritik, tukang son, goblok ini loh. Saya suka dengan jamaah, tapi saya tidak suka dengan tukang son. Lanang kok. Orang sedekah di dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Sunnah seperti disampaikan oleh Rasulullah, tangan kanan memegang tangan kiri, di bawah dada, di atas pusat. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Bulan puasa mbak-mbak puasa perutnya sakit, Allahu Akbar. Ada yang seperti ini? Ada nggak? Ada. Musim dingin di Taiwan sholat subuh, Allahu Akbar. Katisen kuwi. Katisen. Anaknya jaluk bayar SPP, Allahu Akbar. Kena Allahu Akbar. Flu burung. Lah dari Corbuzier kemarin begini, dikritik pas sama orang-orang itu tangannya salah. Kenapa begini? Sunnah. Wong Anda imamnya membaca bacaan panjang, Anda bawa Quran boleh kok. Nyemak bacaan Quran imam boleh, pegang Quran boleh. Asalkan tidak tanya samping-sampingnya, juz berapa bro? Dikritik macam-macam. Dia telepon saya, kok cangkemnya orang Islam gitu-gitu banget ya Gus ya. Maka saya bilang sama dia, aku pernah ngomong sama ente, masih ingat gak? Kamu besok menjadi orang Islam seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu keras. Kalau pintu masukmu lebay, Islammu lebay. Tapi kalau pintu masukmu ramah, Islammu ramah. Maka saya bilang sama dia, kamu harus mengikuti orang-orang yang Islamnya ramah, bukan Islam yang marah-marah. Hari ini kan lucu, katanya ulama, katanya ustaz, tapi setiap hari memprovokasi jamaah dan umat. Kita membaca Al-Quran di atas kuburan, katanya bid'ah, gak ada dasarnya. Pertanyaan saya sekarang, kamu membaca Quran di depan MK, dalilnya apa? Itu bid'ah dolalah. Membaca Quran di depan MK gak ada dasarnya. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran di atas kuburan, katanya bid'ah. Kan hari ini aneh, ulama-ulama justru tidak menenangkan tapi menakutkan. Inilah alasan kenapa Deddy Corbuzier yakin dengan saya harus masuk Islam dengan Gus Miftah. Seminggu sebelum dia syahadat saya kasih tahu, bro,
Kamu silakan cari kiai yang lain yang lebih mumpuni. Begitu dia bilang sama saya malam-malam jam 12, dia telepon saya, Gus, apa bro? Saya mantap untuk menjadi seorang mu'alaf. Saya bilang, kenapa? Kenapa kamu harus masuk Islam? Awalnya saya tolak, tidak saya iyakan, karena saya tidak mau orang masuk Islam main-main. Saya bilang, udah, jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja. Sama Pak Kiai, ngaji di lokalisasi itu berat ya, cukup aku saja. Kamu gak kuat Pak Kiai, pasti kamu ngacengan. Dia bilang, saya mantap masuk Islam, tapi kalau saya harus masuk Islam, pintu saya adalah Gus Miftah. Kenapa? Karena Islam yang diajarkan Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan, meneduhkan, tidak membuat gaduh. Hari ini mana tetangga saya di Jogja berangkat ke Jakarta kemarin sidang MK. Saya tanya, kenapa kamu berangkat ke Jakarta? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Untuk jihad. Jihad membela apa? Prabowo. Ya Allah. Saya bilang, kalau jihad membela Allah, kamu mati masuk surga. Tapi kalau kamu jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Mbah Tamrin. Maka hari ini mohon maaf, salah satu kekeliruan terbesar jamaah hari ini adalah sering salah milih guru. Maka saya sering mengatakan, al ilmu bila syekhin fa syekhu setan. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Tapi ingat, salah milih guru-guru mbahne setan. Maka hati-hati. Kerusakan terbesar bangsa ini apa? Dari orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi berani berfatwa, tidak mumpuni tetapi berani untuk menceramai. Nafsunya besar, tenaganya tidak ada. Semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilah kerennya apa? NKTA. Nafsunya kuda, tenaganya ayam. Makanya kalau menghujat pemerintah luar biasa, ketemu Jokowi saya bunuh, begitu tangkap sama polisi, kalau kemudian kita harus berdebat bahasul masail, ayo bahasul masail berdebat secara ilmiah. Maka kalau Anda lihat di YouTube, semua YouTube, saya tidak pernah menyerang personal orang, tapi yang saya serang adalah keilmuannya. Ketika berbicara Tengku Zulkarnain, saya tidak pernah berbicara personalnya, tetapi saya bahas adalah keilmuannya. Ketika dia mengkritik Basul Masail NU yang memutuskan kafir diganti non-muslim, dia mengatakan orang NU terlalu berani karena merubah bahasa Al-Quran. Padahal kafir itu dari kalimat kafara yukafiru kufar. Kan goblok. Yang saya kritik keilmuannya. Saya berbicara Nino Warisman, yang saya kritik keilmuannya. Urung bodoh kok wis takbiran, kan pekok. Saya durung kok takbiran. Maka disinilah kemudian yang dilihat sama Deddy Corbuzier. Gus, kok menyenangkan ya Islam? Di kafe diterima, di lokalisasi diterima, di mana-mana diterima. Sementara dia ketakutan. Ketika bulan puasa kemarin ada orang teriak-teriak Allahu Akbar, tutup rumah makan. Dia bilang sama saya, Gus, apa benar? Apa bro? Apa benar fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Ini pertanyaan dari Corbuzier. Apa benar takbir itu kalimat yang mulia, kalimat yang suci mengakbarkan Allah? Kelasnya hanya untuk menutup rumah makan. Maka saya bilang, bro, orang puasa itu hikmahnya supaya mengetahui laparnya orang miskin. Kalau kita hari ini berpuasa minta supaya warung makan itu ditutup, seharusnya malu dengan orang miskin. Kenapa? Karena mereka setiap hari lewat depan rumah makan dan tidak malah minta tutup rumah makan itu. Maka saya bilang, bulan poso ki kudu sing kudu ditutup warunge apa cangkeme. Engko ana waktune aku ngerti, tenan pikir MC yang ngatur kiai.
Jenggotmu kaya wedhus. Sabar ya. Kok baru pembukaan kok cerewet banget. Medane rong tak ombe wis ngongkon aku. Tes. Sangit. Di kopi pahit. Kopi pahit itu untuk melindungi jantung. Orang-orang itu aneh, kalau minum kopi nggak ada gulanya dibilang pahit. Tapi kalau dikasih gula, kopi jadi rasanya enak. Mohon maaf, yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopinya enak tenang. Makanya kita itu sering kadang-kadang harus menempatkan diri sebagai gula. Apa? Ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Ngeri sekali. Masuk Pak Eko. Seberapa hebat kamu? Oh, aku sing pacaran, kowe sing ngetengi. Prinsip bro. Cangkem. Maka hal seperti dilihat sama dia. Maka satu saat dia bertanya sama saya. Ini YouTubean terakhir. Sebelum dia memutuskan masuk Islam. Bro, saya mau tanya serius sama lu. Karena kan kita sering guyon. Dia YouTubean sama lu, cinta Luna. Malam-malam saya WA, gua mau tanya sama lu serius. Apa Gus? Alah paling guyon. Enggak, aku mau serius. Alah paling resah. Enggak, aku mau tanya serius. Ya udah saya jawab, tapi tolong jangan bilang yang lain. Kamu tanya apa sih kok serius amat? Iya, saya mau tanya, lu cinta Luna enak apa enggak? Mengsel. Langsung. Saya bilang begini. Dia tanya, tolong dijawab serius. Apa makna iman menurut pemahaman Gus Miftah? Sehingga saya harus iman sama seperti Anda. Saya buka kitab Jawahirul Kalamiyah. Mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa? Anak takida Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatil nuqsani. Iman secara global itu apa? Meyakini Allah itu maha sempurna, Allah tidak punya kekurangan, Allah disifati dengan segala kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Pertanyaan dia apa? Ini loh kalau orang itu cerdas. Kalau memang Allah itu sempurna, kalau memang Islam itu sempurna, kenapa ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak setuju dengan ormas-ormas yang mengatakan membela Allah dan membela Islam. Kenapa? Karena Islam sempurna, sudah tidak perlu dibela. Makanya orang-orang yang jadi polisi Islam itu lucu. Allahu Akbar, tutup rumah makan. Saya lewat di Semarang, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Langsung saya buka jendela mobil, saya jawab, Sami Allahu liman hamid. Aduh. Sopirku malah jawab, Rabbana walakal hamd. Ini loh. Maka kemudian apa? Hal-hal kecil saya dilihat, hal-hal sepele saya diperhatikan sama dia. Sehingga kemudian dia mengatakan, ini very very amazing menurut dia. Kenapa, Mister? Saya ngaji di Kalimantan, pedalaman Kalimantan, dari bandara hampir 8 jam, jalannya sampai begini, bletong-bletong, mobil harus double gardan. Kalian tahu, Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kalau Gus minta pengajian di tempat sama sejauh itu, Anda dikasih berapa sih kok dibela-belain? Saya bilang, dakwah itu bukan profesi, dakwah itu profesional, tapi bukan profesi. Asli saya ditanya, kemarin abahmu dibayar berapa pengajian di Kalimantan? Ini masih bahasa dia kemarin. Apa jawaban asisten saya? Abah kemarin berangkat ke Kalimantan, beli tiket sendiri, kata panitianya mau diganti, cari hotel sendiri, katanya mau diganti. Begitu kita mau pulang, panitianya bilang, diatur ke Abah, nanti kita transfer. Begitu sampai Jogja, subhanallah, nomor WA asisten saya diblokir. Apes matamu. Ini bukan apes. Justru yang saya
mendapatkan ini tabungan saya di akhirat. Maka kemudian dari bisa mikir apa? Kok ada orang kaya lu katanya? Ada. Dia datang ke tempat saya, pengajian ribuan orang, tidak ada kotak infak, semuanya dikasih makan. Dia bilang, lu dapat duit dari mana? Inilah keakbaran Allah. Yang sekecil ini, Pak, itu dilihat. Makanya kalau kalian pengen memberikan pengaruh kepada orang Taiwan untuk masuk ke dalam agama Islam, jaga akhlakmu, jaga perilakumu. Kamu dakwah dengan menggunakan akhlakmu, dengan menggunakan perilakumu. Nengkene malah neko-neko maka tukang dosa yang buaya. Wireng kok jane. Sepatune ATT. Karena tekan tua. Begitu masuk ke Taiwan, di kota, di Taipei, di Changguan sini, malah ikut-ikutan orang asli sini. Yang dari rumah berjilbab, di sini akhirnya pakai you can see. Ya Allah, wong ireng rambutnya dicat. Ya Allah, please deh. Kalau orang Taiwan pakai rok segini, kan lumayan bleeding. Lah wong tulung agung wong ireng roknya sama ini. Kanca-kanca lanang sing delok. Heri nek. Mulai hari wedhusnya kolong. Mereka pakai pakaian yang SMS. Ya memang budaya mereka kok. Apa SMS? Silite metu sedite. Lah orang Indonesia wong irenge melu-melu. Orang yang tidak pernah bisa ngaca diri. Maka kalau kita pengen siar kepada orang beragama lain, nggak usah diajak, cukup lihat perilakumu. Saya besok tanggal 20 Juli ada tamu dari Jerman. Satu keluarga. Saya di DM. Saya itu mau balas di DM cuma satu orang minta doa orang sakit, doa orang yang mau mondok, 3 orang yang mau masuk Islam. Kenapa yang DM itu ribuan? Bahkan yang lebih-lebih banyak. Gus, jadikan aku istri keduamu. Emangnya gua cowok apaan? Insya Allah istri saya tetap satu. Satu di Indonesia, satu di Hongkong, satu di Thailand. Payung matamu. Gus, kita nambah istri apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Tapi kalau memang tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya rondo, saya mau. Antri. Antri bro. Jangan rondo mas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo dan entuk bojo. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sebelum saya lanjutkan pesan sponsor. Koin cinta untuk Masjid Changhua. Changhua. Nanti dibagi per orang atau per? Oh, yang mau mengadopsi bisa diambil. Sekarang ada 1000. Sudah, nanti yang mau ngambil ini silakan ke panitia. Saya mau ngiseni dulu. Terserah aku dong. Infak aja guys, infak sini aja lewat bro. Transfer matamu. Ini infaknya sudah tadi. Sudah? Belum. Enggak mau ini.
Ya Allah, ndelok kiai ganteng recehan. Kuis deh. Oh contoh. Ndelok munyuk ning kebun binatang. Sangune 100.000. Ndelok pengajian kiai sangune 1.000. Luwih larang kiai napa munyuk? Yuk saya ajak selawatan kalau yang pakainya mubeng. Nanti jangan mubeng dulu. Kemana hijau-hijau kaya ular keket nih soalnya. Apa ini? Aduh. Ayo minta lagu apa? Saya kona bang. Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru. Belum jadi. Apa saya kona bang. Saya kona. Ibu kalau sebo, apa lagi? Saya kona bang. Son. Cek. Sebentar dulu. Saya kona. Di pasang ini berkira ini wae nih Jorono. Kuri putih Gus. Saya kona bang. Cuma tahu kalau kuri Jangan putih. kesomnya. Dari biasa panas. Nganggo panirnya kalau ini. Kuri putih, Kuri putih. Kuri putih. Cuma tahu. Saya kona bang. kembang kantil, Saya kona bang. Harap bang. cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Bisa. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Teku iki aja dodolan. Mergo teku sagede kendongan. Tenan ye. Ayo, apa Mas? Ya, tunggu di sana. Ini. Apa tangan? Saya ngetoke duit oke, tak dongake rezekine lancar. Sing ora ngetoke duit muga-muga mulih meteng. Amin. Lah lanang piye? Kan depan itu ya. Guys, nggak usah pakai lagu, kelamaan. Nggak usah pakai lagu. Nggak usah, ya. Sluku batok ilah elo siromo menyang Solo kurang banter. Sluku batok ilah elo siromo le payung majenti wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip golek duwe iki salahmu iki yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah duwe ulang sluku mata hela elo
bidawami mulkilahi sholatan kalimatan. Oh, sing banget. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma daimatan bidawamin mulkilahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali bebas milih bali nang kuburan tetangisan. Sholli wa sallim ya iman Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ya iman Muhammad wal ali wal sholli wa sallim ya iman Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ya iman Muhammad wal ali wal ashabi iman kepacut temenan nger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa baline nang donya bakal taring kasih dalaku sing isih ana. Sholli wa sallim ya iman Allah. Sholli wa sallim ya iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi sing banter. Sholli wa sallim ya iman sholli wa sallim ya iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Minta sholawat tibil kulub untuk Indonesia karena hari ini orang Indonesia banyak yang hatinya sakit.
Banyak yang hatinya sakit. Wukufnya di Monas, tawafnya di Gelora Bung Karno, lempar jumrohnya di Bawaslu, tahalulnya di Mabes Polri. Kita sholawati Tibil Qulub, mudah-mudahan mereka hatinya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Tapi lagunya dibuat yang modern. Tibil Qulub versi Bulan Waton. Kurban janji. Iya. Tahu lagu Kurban Janji? Kowe lunga nalikane mrongos kae. Erine. Yuk, salawat Tibil Qulub. Dari dulu, semuanya harus bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulub wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nur absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulub, Muhammadin Tibil Qulub wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa nuril absari tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulub, Muhammadin Tibil Qulub wa afiyatil abdan wa sifaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Terus kayak kurbannya janji guyon waton, sing dalam yang tambah dalam. Iya. Tanpa walas kowe lunga biyen kae, rana masa
tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae. Kenapa kamu nangis? Iya. Ragane mewek. Santai aja Mbak, santai aja. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kowe lunga pas aku sayang tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa afiyatul abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Kalau Harry beda. Kowe lunga pas aku ngajeng. Sesuk meneh lah pengajian soalnya sing apik, Her kayak dia. Bosok temen ya. Soalnya nanti enteng. Besok lagi panitia saya bilang ya, kalau pengajian gak usah dikasih apa-apa, soundnya aja yang bagus. Masa kiai sekeren ini soundnya sebosok ini? So itu sampai sekarang nangis hatiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama renduwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwa habibul ladhi berkasafatuhu li kulli halim minan awali ya wasi'al karami huwa habibul ladhi turja sama'atuhu li kulli alimin awalil muqtadimin ngono sing kreatif titik. Lagu dangdut selawat gak apa-apa, jazz gak apa-apa, pop gak apa-apa, rock saya sini gak apa-apa. Lanjut. Keprimen ya? Aku ngerti lahir lagu ini apa? Pancene kowe padu nuruti simbokmu jare yen rani jaro le dicinta apa kaya ngene rupane wong kere le arek sallallahu alaihi Muhammad. Maka supaya apa? Begitu Deddy Corbuzier masuk Islam melalui saya, orang-orang mereka mengatakan
Kenapa tidak masuk Islam melalui kami? Kenapa tidak bersama golongan kami? Ini Islam model apa lagi? Kok pakai golongan-golongan? Makanya saya pesan kepada kawan-kawan di Taiwan, tolong kalau ngundang guru, ngundang kiai yang kapasitasnya jelas, jangan yang ngawur. Betul? Kalau di Solo itu ngundang, mohon maaf, pengajian nggak pernah ngundang kiai, cuman mendengarkan radio. Saya berulang kali bilang, radio itu sifatnya ada suara tanpa wujud. Sing ana suarane ora wujude kuwi jenenge entut. Maka kau gampang ngundang kiai hanya mendengarkan radio berarti gurumu entut. Sun semboresan miki masyota udan ana suarane ra ana wujude. Ini nggak bunyi, ini nggak bunyi, ini nggak bunyi, itu nggak bunyi, mubadir he. Nah orang ribuan kayak gini asalnya murabih. Aku nyumbang nang emok murabih. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kewajiban punya guru itu hukumnya wajib. Dan kiai-kiai NU sanad ilmunya itu bersambung. Ini yang lucu pengajian foto-foto. Ayo semprotan juga dong, semprotan. Udah kiai ngaji malah pansos. Pencitraan. Maka hari ini sumber dari segala masalah itu justru para tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni dalam bidang agama. Padahal apa? Bukan ulama tapi seorang ulama. Lah kita itu sering terprovokasi dengan, mohon maaf, orang-orang terkenal, tetapi tidak pernah memperhitungkan profesionalismenya di dalam berdakwah. Jangan mengejar terkenalnya, tapi kejarlah ilmunya. Jangan hanya mencari masyhurnya. Kan sekarang banyak ngartis gak laku, mustad. Diundang, yang diambil apanya? Kalau memang dia punya keilmuan, memang punya kapasitas, why not? Tetapi kalau tidak punya, justru menjerumuskan, justru mencelakakan. Kenapa? Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jangan kemudian semangatnya tinggi tapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Yang sering saya sampaikan di YouTube itu, saya dicurhati sama Via Valen. Via Valen bilang sama saya, "Bah, apa Nduk? Saya itu diprotes sama orang. Kenapa Nduk? Gara-gara saya nyanyi lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Saya diprotes. Kenapa? Via Valen gak sopan nyanyi sholawatan kok di panggung dangdutan." Via Valen tanya sama saya, apa benar Mbak, Din As-Salam itu lagu sholawat? Sejak kapan Din As-Salam dianggap sebagai lagu sholawat? Itu lagu Arab tapi bukan sholawat. Lah gobloknya orang hari ini, setiap yang Arab seolah-olah sholawat, setiap yang Arab dianggap Quran. Sama saya membawa jamaah umroh ke Madinah, lihat TV ada orang ngomong Arab, tangannya diangkat, amin, amin, amin. Ngertinya kalau yang Arab itu doa. Begitu saya lihat isinya apa? Berita pemerkosaan. Din As-Salam itu bukan sholawat, itu qasidah Arab, lagu perdamaian. Jadi mbak-mbak di kamar mandi, di toilet sambil ngising, nyanyi ini boleh nggak apa-apa. Itu rondone nunggu. Daripada bayangin Gus Miftah sing ora-ora. Enggak, karo nyanyi Din As-Salam enggak apa-apa, karo ngeden. Gila hati mata fi masa.
Ini sangat ilmunya dikira sholawat. Maka kemudian apa? Al-Quran mewanti-wanti kepada kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kurang kencang. Bengok bro. Satu bengok. Ini dengar panggung. Kelak wih Gus. Ulangi. Fas'alu ahla dzikri. Ulang. Goblok banget ya. Ini rondo ini. Ini kok jangan ngebahas Allah. Ana tangis kelayung-layung tangis rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ana sing ngancani ditumpaki arang-arang. Aduh. Kok ngebahas Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Abadmu. Aduh. Siapa yang harus ditanya? Ahli dzikir. Kalian di sini punya PCNO, tanya kepada kiai-kiai di NU. Karena saya meyakini guru-guru di NU itu sanad keilmuannya jelas. Sanadnya nyambung. Saya ditanya, Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Dari Gus Miftah salah satunya. Dari Kediri. Gus Miftah santrinya siapa? Punya guru namanya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru namanya siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Gusmi itu di tempatnya Mbah Dalhar pekerjaannya membersihkan sandal. Satu saat begitu di depan kamarnya Mbah Dalhar membersihkan sandalnya Mbah Dalhar itu ada yang menyamai persis 2 pasang. Akhirnya apa? Gusmi mikir iki sandalnya sopo? Kok sandalnya padha karo guruku? Dibersihkan dua-duanya. Ditunggu sampai jam 2 malam tamunya tidak keluar. Mendekati subuh tamunya keluar, dikejar sama Gusmi. Cuman kelihatan punggungnya tok. Gusmi tanya sama Mbah Dalhar, Mbah Wadaru kamu jenengan sinten? Kok sandalnya podo kali panjenengan? Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamuku semalam adalah Nabi Khidir alaihissalam. Itu Kiai NU, ilmunya nyambung sampai Kanjeng Nabi, sampai Nabi Khidir. Jadi mohon maaf kalau mau dihitung, Nabi Khidir ke Mbah Dalhar, Mbah Dalhar ke Gusmi, Gusmi ke Gus Miftah. Cicipin Mbah Khidir bro. Ada awakmu yang subur. Makanya kemudian kita lihat cara keagamaan orang NU itu fleksibel, tidak emosi. Jadi telepon saya mau naik pesawat, bro, apa? Nanti saya harus pakai pakaian apa? Saya nggak punya baju muslim. Kamu pakai baju apa? Saya pakai baju tactical yang kemarin dia pakai itu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting kamu jangan telanjang, menjijikan. Jadi boleh, nggak masalah. Makanya saya orang yang tidak pernah kemudian berlebihan di dalam menggunakan pakaian. Saya kenapa pakai baju ini? Karena saya menghormati sahabat-sahabat saya Banser. Maka saya mengatakan I love you full Banser. Karena Habib Lutfi guru saya pernah mengatakan, kalau saya besok dapat tiket surga, saya lihat di dalam surga tidak ada Banser, maka tiket surga saya berikan kepada anak-anak Banser. Maka saya yakin Banser itu masuk surga. Kok ono Banser sama Bu surga, kok ono sebabnya. Pas kiai ngaji, Banser yang beri panggung nguyuh orang cewek. Aduh.
Makanya saya nggak pernah pakaian saya macam-macam. Ya yang lain pakai kopiah, saya pakai belangkon. Dinya kiai kok belangkonan. Apa urusannya dengan belangkon saya? Saya beli belangkon duit saya sendiri. Ya kan, saya tanggoni yang das-dasku dewe. So what gitu loh. Ini kalau di Mekah terkenal bro. Ganteng aslinya. Aku nelu. Sorry gak selevel bro. Namanya siapa? Asi. Saya doakan kamu panjang umur. Yang sambil mati ku urip dhewe. Apa? Para canda kacamata buka dong. Saya khawatir kalau kacamata saya buka nanti permintaan lagi celananya dong. Apa? Silakan. 1, 2. Nah apa-apa kok mau jalur lagi. Saya tidak pernah mau terjebak dengan formalitas. Saya bilang sama Dedi, udah kamu pakai baju seperti itu. Kenapa? Islam kita bukan Islam formalitas, Pak. Orang Islam di Indonesia kita harus pakai jubah seperti Rasulullah. Kalian nggak tahu sejarah, tipu. Kalian nggak tahu sejarah. Kalian nggak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Menutup aurat itu agama, sementara cara menutup aurat itu adalah budaya. Maka selama auratnya tertutup, maafi muskilah, nggak ada urusan. Ya jadi masalah itu nggak tutup aurat, kelihatannya berpakaian tapi telanjang. Maka begitu masuk Taiwan seperti ini, boleh pakai baju batik, boleh pakai baju tactical, boleh pakai baju muslim. Ini bukan baju muslim, ini baju koko. Berarti baju Cina, maka namanya koko. Kalau baju Islam pasti baju Habib, tanpa Rizik. Begitu masuk Indonesia boleh pakai sarung, boleh pakai celana, boleh pakai jin, setan, demit, iblis. Kamu lebih mulai jebol-jebol kayak ya. Terus rupamu kayak Kipli. Boleh, seperti yang saya pakai ini juga boleh. Saya tanya yang saya pakai ini namanya apa? Rok cangkemmu. Iya rok. Apa? Dasar. Apa? Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Islam kita bukan Islam formalitas. Makanya saya jarang kemudian pakai pakaian yang macam-macam. Saya ini cuma tahan sama panitia, panas apa dingin. Kalau panas saya pakai baju lengan pendek, kalau dingin saya pakai lengan baju panjang, itu saja. Kemudian jangan diributkan dengan persoalan itu. Ada orang yang nyinyir masuk masjid pakaiannya kayak gitu. Inilah maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Tapi yang salah. Kita punya budaya sendiri. Lah orang Indonesia pekerjaannya menepet kelopong golek degan, kok nganggo jubah. Ya dulu nambah loro. Duk. Pekerjaannya narik becak, kok pakai jubah. Narik rem bisa salah, nggak mandek-mandek. Salah dia yang ditarik. Pekerjaannya cari pasir, ngeduk pasir yang kali, kok nganggo jubah. Ya little body. Apa dia little body? Sini deh gatal kelebihan wedi. Saya ditanya lagi, Gus, apakah Deddy Corbuzier harus ganti nama? Nggak ada syarat masuk Islam itu harus ganti nama. Nggak ada. Kalau kemudian saya bilang sama dia, kalau kemudian kamu harus dikasih nama sama Kiai, diterima. Sama Pak Kiai Ma'ruf disuruh milih. Biasanya kalau nggak Ahmad, Muhammad. Jadi tanya sama saya, kenapa lo tanya sama gua? Kan lo guru gua. Ayo saya jawab, udah Ahmad Deddy Cahyadi. Sudah itu baru nggak ada persyaratan ganti nama. Saya malah di pasar mengatakan, Gus, ajak Deddy Corbuzier ke kamar mandi. Kenapa? Lihat burungnya disurat apa belum?
Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu kan ada 5. Yang pertama khitan. Makanya saya besok hari Jumat, Jumatan mau saya pastikan. 2 apa? Motong kuku, sunnah. Ngerok kumis, sunnah. Kumismu kerok, sunnah. Kerok. Mencabut bulu ketiak, sunnah. Makanya ibu-ibu besok kalau pulang, suaminya pulang dari Macul, Malang Kerik, cabut kalian. Sunnah Rasul. Ya cungcang kamu. Kemudian apa yang terakhir? Mencukur bulu kemaluan, sunnah. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Diponi. Kok malah sih menurut salon? Ada ngomong Mas Alsi, cukur. Cukur apa? Malah pakai krim bakar. Ini rebonding. Rebonding. Maka disinilah sebenarnya esensi Islam. Tidak terjebak kepada formalitas, tidak terjebak kepada bungkus, tapi lihatlah isi. Maka begitu orang-orang Nahdlatul Ulama bikin acara sawalan, bikin acara halal bil halal, mereka mengatakan apa? Bid'ah. Itu tidak ada ajaran dari Rasulullah. Coba dilihat isinya. Halal bil halal zaman Kanjeng Nabi tidak ada, tapi silaturahmi merupakan perintah Rasulullah. Maka ingat, jangan lihat wadahnya, tapi lihatlah isinya. Maka kalau saya sudah mengajar, nggak pernah lihat amplopnya. Isinya. Saya mengajar nggak pernah mikir amplop. Bukan dengan duit. Karena saya tahu yang mikir amplop itu panitia. Maka kemudian apa? Ketika banyak orang pokok tidak bisa menjaga mulutnya, Islam yang terlalu formalitas, keras dan lain sebagainya, akhirnya ditangkap sama polisi. Muncul berita baru. Apa beritanya? Kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi ulama yang kriminal. Betul? Begitu pemahamannya. Lempari polisi dengan batu yang nyuruh ulama jadi ditangkap. Wajar, provokator. Tapi polisi Indonesia luar biasa. Dilempari batu yang masuk ambulan batunya. Luar biasa. Maka ingat, kalau peristiwa agak rusuh itu namanya genting. Kalau hal yang paling urgent itu namanya penting. Kalau ibu-ibu hamil namanya bunting. Tapi kalau kalah ngamuk minta dilantik namanya sinting. Kalah ngamuk minta dilantik sinting. Wong kalah kau ngaku menang. Tuman. Kampret. Maka saya meyakini MK besok tanggal 28 keputusannya, saya yakin MK itu kepanjangannya apa? Menunda kekalahan. Cocok. Ini loh, ini efek dari apa? Efek salah milih guru. Maka ini perhatian betul saya teman-teman PCINO. Perhatikan soal ini. Karena apa? Rasulullah mengatakan saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umatku meninggalkan ulama. Hati-hati, disingkirkan. Hari ini sudah mulai NU digoyang. Caranya gimana? Kiai dibenturkan dengan kiai, ulama dibenturkan dengan ulama, habaib dibenturkan dengan habaib. Maka mohon maaf, saya yakin kalian penggemar habaib, jangan pernah membanding-bandingkan habaib. Jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Kenapa? Karena kita bukan ulama, karena kita bukan habaib. Tujuan mereka apa? Membenturkan kiai, membenturkan ulama, membenturkan habaib. Tujuannya apa? Menghancurkan NU. Kenapa? Karena mereka tahu yang paling kokoh mempertahankan NKRI dengan Pancasila adalah Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang, baju boleh baru, HP boleh baru, gigi boleh baru. Ya itu dikawati itu. Wong paling pelit sak dunya untu dipageri. Saya membayangkan kalau punya istri cangkeme kawatan. Wow. Dicipok merongos. Kotak. Yang merongos gak usah pasang kawat gigi, santai saja bro. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda.
boleh baru, pakaian boleh baru, motor boleh baru, istri boleh baru. Tapi ingat, jangan pilih-pilih guru yang baru, apalagi dengan paham yang baru. Naudzubillah min dzalik. Maka hari ini mohon maaf, saya hanya punya kepentingan ini. Jangan sampai kemudian gara-gara guru kita salah, hidayah kita melayang. Saya ingatkan, 4:30. Saya kalau soalnya bagus ngaji 5 jam kuat. Oh, soalnya kayak gini. Tambahin. Jebol ya. Sabar ujian matamu. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang salah milih guru, akhirnya apa? MTS. Apa itu MTS? Murtad tanpa sadar. Orang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, makan uangnya negara, tapi mengkritik negara. Saya kemarin bilang sama Pak Menteri Pratikno, hei Pak Menteri, ini sekarang BUMN banyak, orang-orang diundang makan uangnya negara, tapi menjelek-jelekkan negara. Mereka tinggal di Indonesia tapi tidak sepakat dengan Pancasila. Saya bilang, orang-orang yang tidak sepakat dengan Pancasila, silahkan tinggalkan Indonesia. Orang teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, cangkemmu ki sopo? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang hafal ratusan ribu hadis sehingga dipanggil Hadratus Syekh, mohon maaf, sepakat dengan Pancasila. Lah kowe iki mau ngapal hadis telu, jenggotmu ya mung telu. Ya, katokmu al kacong, aliran katok congklang, RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau ibu-ibu lu kelihatan nih, KMT, kelompok badok terus. Tasih sini panganan. Sudah berani menghinakan Pancasila. Kenapa ini terjadi? Karena guru yang salah. Maka ingat, guru itu tidak hanya mudaris, guru itu tidak hanya mu'alim, tapi guru itu juga mu'adib, pemberi adab, tapi guru itu juga murabbi, pemelihara. Maka kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Tapi kalau sekarang gurunya beda-beda, Gus, lumrah. Kenapa guru beda-beda? Karena memang nabi itu beda-beda. Kiai warisannya para nabi, maka warisannya beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman, kaya. Sahabat kita Yusuf Mansur, paitren Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya keren, Habib Syekh. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, Habib Rizik, cangkemnya atos. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Khidir, cerdas, Cak Nun, Gus Baha. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar, Gus Mus, Mbah Maimun. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Isa, kere, PCINU Taiwan. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Yang di belakang bilang, hoak. Promosi matamu. Maka kita minta sama Allah, bangsa Indonesia dilindungi dengan salawat apa? Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Mas, nanti aja habis doa, ganggu aja kamu ini. Maksudnya panitanya pokok temen tuh ya. Ini mau saya giring masuk untuk berdoa supaya khusuk, malah bagi-bagi kayak gitu. Mesti adine osi. Oh aji. Kamu ireng, ganggu aja. Saya tahu dia namanya siapa, Irma.
irengnya masa Allah. Kita mintakan sama Allah. Kenapa? Karena yang bisa menjamin hidayah, yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia bukan siapapun tapi Allah Ta'ala. Betul? Maka kemarin sebelum saya mengislamkan Deddy Corbuzier, ini saya sampaikan hadis yang saya bacakan di depan semuanya. Mohon ini diperhatikan. Ini pesan inti hari ini supaya hidayah kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Sebanyak apapun uangmu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun duniamu, tetapi ketika Allah tidak menyelamatkan hidayahmu, tidak akan pernah selamat hidupmu. Apa Rasulullah mengatakan? Wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa baina illa dira'un fayasbitu alaihi alkitab faya'maluna bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Surga sudah kelihatan. Tetapi apa? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dan akhirnya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya siapa? Bal'am bin Bahura, ulama di zaman Nabi Musa, mati dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Tidak hanya itu, Rojal Unfuwah, delegasi sunnah, mati dalam keadaan kafir. Ubaidillah Al-Jahsi, sahabat perangnya Rasulullah, mati dalam keadaan kafir. Bahkan seseorang yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tukang Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 waktu di dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Satu saat dia adzan di atas menara, hayya 'alas shalah, di bawah ada cewek cantik. Dia turun, dia kejar. Ceweknya ditanya, Mbak, mau nggak kau menikah dengan saya? Dijawab sama perempuan ini, sorry mas, kita beda agama, kita beda keyakinan. Sama saya dengan Via Valen, beda keyakinan. Dia yakin mau, saya yakin nggak mau. Ganteng. Jandanya sama Aji beda pemikiran. Aji mikir janda, janda mikir aku. Begitu dia turun, saya bisa gak menikah dengan engkau? Dijawab sama perempuan ini, sorry mas, kita beda keyakinan. Kalau memang kamu mau menikah dengan aku, tolong tinggalkan agamamu Islam, masuk ke dalam agamaku. Naudzubillah min dalik. Akhirnya tukang adanya ini meninggalkan Islam, dia masuk ke dalam agama Kristen, menikah dengan cara Kristen. Malam pertama begitu mau kumpul, naudzubillah min dalik, Allah mematikannya dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Tapi juga sebaliknya, ingat saudaraku, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina illa dira'un, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Panasnya neraka sudah dicium oleh mulutnya, kulitnya sudah tersentuh dengan api neraka. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi'amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Siapa contohnya? Husairin bin Abdul Ashar. Rasulullah, I love you. Terus saya ingin masuk Islam, disahadatkan oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Belum 24 jam dia mengikuti peperangan Rasulullah. Di tengah-tengah medan perang dia mati dalam keadaan syahid. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan orang ini? Dia masuk Islam belum 24 jam, hari ini dia meninggal. Apa kata Rasulullah? Walahul jannah, bagi Husairin bin Abdul Ashar adalah surga. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin iman kita? Siapa yang bisa menjamin hidayahmu? Maka saya tidak pernah membenci mereka yang berbuat maksiat di dunia malam, karena saya sampaikan kepada mereka, nah, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah,
ampunan Allah lebih besar daripada lautan. Bisa jadi kamu hari ini dianggap jelek, nak, tapi kamu ingat, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Gas. Siapa sekarang yang bisa menjamin iman kita? Gak ada. Maka ingat, kalau kalian diajak ngaji sampai jawab, ayo ngaji, kok kamu jawab wes tahu, hati-hati. Besok begitu kamu minta sama Allah, ya Allah saya minta nikah lagi, malaikat bengok, wes tahu. Siapa yang bisa menjamin? Maka hari ini Anda saya ajak berdoa, minta sama Allah, mudah-mudahan masuknya Deddy Corbuzier ke dalam agama Islam menjadi semangat baru Islam di Indonesia. Kita harusnya malu sama dia. Baru masuk Islam, belum 2 jam sudah bisa sholat maghrib. Sementara banyak di antara kita yang meninggalkan sholat karena kesibukan kita di dunia. Sepanjang malam kenapa saya tidak tidur? Ditelepon sama dia, bro, saya harus gimana lagi sebagai orang Islam? Saya tuntun pelan-pelan. Bro, tolong saya diajari wudhu. Saya masuk ke kamar mandinya Kiai Ma'ruf Amin. Saya bilang, yuk caranya begini. Dia mampu wudhu. Kenapa kita Islam yang dari orok tidak bisa menjaga iman kita? Siapa yang bisa menjaga? Kita tinggal di negara mayoritas non muslim. Siapa yang bisa menjaga imanmu kecuali hatimu dan dirimu sendiri? Siapa yang bisa menjamin kecuali Allah? Kenapa masih kita sia-siakan kesempatan kita? Jangan pernah niati kamu tinggal di Taiwan untuk mencari uang, tapi niatlah untuk jihad di jalan Allah. Kalau kamu mencari nafkah di Taiwan, kamu niatkan untuk jihad, maka begitu kamu mati di Taiwan, matimu dalam keadaan jihad karena mencarikan nafkah untuk anak dan istri di rumah. Tapi kalau niatmu hanya mencari sekedar uang, matimu sia-sia, bro. Sangit. Apa hasilnya? Apalagi kamu menyanyiakan uangmu yang tidak seberapa. Begitu gajian, nongkrong di pinggir jalan, buka cifas, ciu plastikan. Saya tidak pernah membenci orang minum, tapi saya hanya kasihan dengan mereka. Maka tiap hari mereka saya doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Maka hari ini saya ajak semuanya berdiri. Kita akan sholawat hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wabil khusus PCINO yang ada di Taiwan dengan segala cabang dan rantingnya, anak cabang dan rantingnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita berdiri semuanya minta sama Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Semuanya yang lebih khusyuk, yang lebih fokus. Hasbi Rabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Amin ya Allah. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami hamba-hambamu di hari ini di tempat yang baik, ketika kami bertemu dengan teman-teman yang baik, dan kau kumpulkan kami di acara yang baik. Perkenankanlah kami ya Allah menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, begitu banyak karunia, begitu banyak rizki, begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu ini ya Allah, sehingga kalau toh kami harus menghitung segala nikmat-Mu ya Allah, maka kami tidak akan mampu untuk melakukannya ya Allah. Tetapi kesemuanya itu ya Allah, senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa, senantiasa kami balas dengan kemaksiatan, senantiasa kami balas dengan kekhilafan, senantiasa kami balas dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang setiap hari menggunung ya Allah. Untuk itu ya Allah, di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, ketika kami kumpul dengan saudara-saudara kami yang baik ya Allah, kami memohon ridho-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni segala kealpaan kami ya Allah, ampuni kami dengan segala kemungkaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sekian lama kami meninggalkan kedua orang tua kami di Indonesia ya Allah. Bahkan ada di antara kami yang memutuskan tali silaturahmi dengan kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan kami lupa dengan niat awal kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, di bulan yang suci ini, di mana dosa manusia Engkau ampuni ya Allah, hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, memintakan kepadamu ya Allah untuk ampunan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah, ampuni segala kesalahan orang tua kami ya Allah, ampuni segala kemungkaran kedua orang tua kami ya Allah. Begitu banyak yang mereka berikan kepada kami, mereka taruhkan nyawanya, mereka taruhkan hidupnya untuk kami ya Allah, tetapi hari ini kami belum mampu membalas kebaikan dan jasa mereka ya Allah. Sayangilah mereka dengan rahman-Mu ya Allah, kasihlah mereka dengan rahim-Mu ya Allah, penuhilah mereka dengan segala inayah-Mu ya Allah, penuhilah mereka dengan ridho-Mu ya Allah. Sampai Rasul-Mu mengatakan kepada kami ya Allah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Begitu pentingnya arti orang tua kami bagi kami ya Allah. Rasul-Mu menyampaikan, ridho-Mu ya Allah terdapat di ridho kedua orang tua kami, dan kemarahan-Mu ya Allah terdapat di kemarahan orang tua kami ya Allah. Padahal banyak di antara kami yang pergi ke tempat ini ya Allah dengan membawa kemurkaan orang tua kami ya Allah, dengan membawa kemarahan orang tua kami ya Allah. Berarti pula kami engkau marahi ya Allah, berarti pula kami jauh dari ridho-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah di dalam kemanfaatan dan kesehatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kiranya kami tidak sanggup ketika kami masih bekerja di tempat orang, ketika kami masih berada di negeri orang, satu saat ada telepon dari keluarga kami ya Allah yang